Hai, ketemu lagi sama Adisti Anggraini. Hari Jumat akhirnya datang. Hari ini aku libur seperti biasa. Nah, hari Jumat ini biasanya aku bersih-bersih. Aku pernah ada yang bilang, tolong dong bikin vlog Adisti tentang bersih-bersih rumah di Belanda. Aku kasih lihat ya. Minum kopi dulu. Tapi ini hari ini aku dibantuin sama Niki yang dia nggak mau masuk kamera karena dia malu. You don't have to be there. Dia malu. Jadi ini aku bersih-bersih ya. Dia bantuin aku juga bersih-bersih. Ini udah aku bersihin tadi. Lihat. Kalau kayak gini, tempat cuci piringnya aku bersihin pakai sieve krim. I have to find. Aku cari ntar bahasa Indonesianya apa ya. Ini Vetweg untuk ngebersihin yang lemak-lemak, yang grease gitu ya. Di sini tuh tadi Niki udah bersihin. Lihat, ovenku tadi kan kotor ya. Tadi harusnya aku kasih lihat ya kotornya gimana. Sekarang bersih banget tuh. Wow, good job Niki, good show. Terus kalau ya kalau itu yang ntar. Ini cuman pakai what do you use it? Which one? Oh pakai ya ini kayak sabut ya, kayak sabut. Terus did you use also sieve or this one? Everything. Everything. Pakai apa aja dia. Nah ini khusus untuk magnetron untuk microwave nih. Aku kasih lihat ya, ini belum aku bersihin. Keadaannya gini, ntar kita bersihin kalau udah. Tuh ini kan kotor nih. Tuh ya, nanti yang ini kita akan bersihkan semua pakai yang tadi itu kita lihat. Nah ini adalah tutupan buat piring kalau misalnya aku mau manasin makanan supaya nggak nyiprat-nyiprat pakai ini gitu. Jadi nggak terlalu kotor. Nah nanti ini juga harus kita bersihin tuh. Ini kan kotoran-kotoran dari makanan bekas makan gitu. Nah tuh. Caranya ya gitu aja sih, tinggal dikasih sabun bawahnya, terus kasih air dikit, cus, gosok-gosok, gitu, jadi bersih nanti. Nih, sementara itu Ernst, nah Ernst masih kerja, tuh dia kerja di luar. Dan kiranya lagi nonton iPad. Dia tadi ngomong sama Ernst, boleh nggak aku nonton iPad? Aku bilang boleh. Sebentar aja sih. Gitu, dan hari ini aku nanti mau live, Instagram live sama Yunda Fitriasa ya, yang kamu mungkin udah lihat. Mungkin by the time aku posting video ini, udah selesai live-nya. Jadi nanti aku mau live sama dia. Ini aku tadi bikin latte, soya latte pakai soya milk dan espresso, belum habis-habis sampai sekarang. Akhirnya habis. Nah, karena aku bayar dia untuk bersih-bersih, aku bantuin dia bersih-bersih. Jadi nggak cuman dia kerja sendiri, aku juga harus bantuin dia supaya cepat gitu ya. Karena kalau enggak, mahal banget bayarnya.
Nah sekarang aku mau bersihin handle-handle atau pegangan-pegangan kompor ya, lihat deh. Ini kan kalau nggak dibersihin begini nih. Ini udah aku bersihin 2, yang ini belum dibersihin. Tuh. Tadi aku udah bikin videonya cuman tiba-tiba mikrofonnya habis baterai, jadi aku harus bikin lagi ulangi. Kasih lihat ya. Nih, ini kotor nih, lihat 1, 2, 3 belum dibersihin, yang ini udah dibersihin. Jadi kalau dari jauh nggak kelihatan kan ya? Kalau itu kotor, tapi kalau dideketin, nah ini tuh kayak fat lemak-lemak dari tangan kita kan kalau lagi masak ya, terus nyalain kompor, nyalain oven. Tapi nggak masalah, kita akan bersihin pakai ini, pakai sieve. Ini aku juga dikasih tahu sama Niki, diajarin sama dia pakai sieve. Terus pakai sikat gigi. Nanti sikat gigi ini akan kita pakaiin ini seperti odol, seperti menggosok gigi aja. Nah, gitu. Terus aku akan gosok-gosok ke si kotoran tadi ya, permukaan yang kotor. Ini dengan gerakan seperti menggosok gigi buat di sela-selanya. Nanti yang pinggir-pinggirnya aku akan bersihin lagi setelah ini selesai. Nah ini kalau udah selesai gini, kita lihat dulu, kita lap. Tuh, lihat teman-teman, lihat kan bedanya, langsung bersih ya. Ini yang udah bersihin, ini belum sempurna sih karena aku masih pegang kamera. Ntar aku akan bersihin lagi, cuma kasih tahu aja gimana caranya kalau misalnya pengen ngebersihin handle kompor pakai sikat gigi. Pegel juga bun, jadi aku ambil tangganya Kirana tuh, aku pakai duduk ya, sambil terusin bersihin pegangan kompor yang banyak fatnya, banyak apa, lemak-lemak gitu loh, grease ya. Lihat, udah bersih kan sekarang, yang 3 udah bersih. Nah si Niki ke atas, aku suruh dia bersihin kamar mandi. Aku bilang biar aja nanti dapur ini aku yang terusin, karena mahal ya, aku bayar dia itu 35 euro selama 3 jam kerja. Jadi kalau misalnya kelamaan di sini, nanti kamar mandi nggak kepegang. Padahal yang paling penting itu bersihin kamar mandi, karena aku nggak kepegang. Jadi ini biar aja aku yang terusin ya. Jadi lumayan ya teman-teman. Di sini rata-rata segitu sih memang kalau cari apa ya, asisten mingguan atau per 2 minggu gitu yang dipanggil, karena dia sebenarnya memang punya kerjaan lain, cuman emang dia perlu uang tambahan gitu. Jadi dia ambil side job, ambil pekerjaan tambahan kayak gini, ngebersihin rumah orang. Dan itu juga dia nggak harus bayar tax, karena itu uang yang dia dapat itu bakal masuk semuanya ke rekening dia gitu. Itu keuntungannya kalau misalnya kerjaan nggak terdaftar. Jadi banyak juga nih di sini tuh yang gitu teman-teman. Jadi nggak semua orang Belanda itu kaya raya ya. Dia juga butuh uang tambahan gitu, karena sekarang dia pekerjaannya itu nganterin surat pos ya. Terus suaminya itu kerjaannya kalau nggak salah dia yang suka benerin jalan gitu ya. Dan penghasilan mereka juga cukup lah gitu, tapi dia karena sekarang anaknya 2, jadi dia perlu tambahan. Dan seperti yang aku pernah bilang kan ya, di Belanda ini kalau misalnya orang yang penghasilannya kurang, itu pasti bakal dapat banyak support dari pemerintah. Jadi sebenarnya Indian jadi sama aja gitu loh. Karena itu juga dia ngerasa, ya aku bekerja kayak gini nggak yang merasa minder atau gimana, malah dia senang gitu, ini kerjaan dia dan dia bisa dapat uang ekstra. Mungkin akhir bulan dia bakal punya uang lebih banyak daripada aku, karena dia nggak harus bayar tax dari penghasilan dia, itu bersih, dia masuk ke kantongnya. Sementara apa yang aku kerjakan termasuk YouTube itu harus kena pajak gitu teman-teman. Jadi tukang bersih-bersih di sini sama sekali bukan pekerjaan yang hina dan nggak harus jadi malu gitu loh. Jadi ini yang aku suka ya di Belanda tuh, nggak ada yang gengsi-gengsi. Jadi bilang aja, saya perlu uang tambahan, kamu perlu nggak ya? Aku juga sama dia nggak gengsi-gengsi ya. Aku bilang sama dia, aku sebenarnya pengen kamu kerja di sini lebih sering lagi, cuman aku nggak bisa bayar kamu keseringan. Jadi aku bayar kamu cuman bisa 2 minggu sekali selama 3 jam gitu. Mungkin nanti kalau aku sudah kerja full time ya, sudah kerja 5 hari seminggu, itu aku punya penghasilan. Jadi kan penghasilanku akan bertambah.
Jadi kita bisa alokasikan dana bersih-bersih lebih lagi gitu. Karena nanti kalau aku sudah kerja full time juga aku nggak akan punya waktu kayak gini sekarang ya. Ini kan hari Jumat nih, aku masih bisa gosok-gosok begini. Kalau aku kerja hari Jumat mungkin weekend aku maunya istirahat aja gitu. Dan ya udah, kita bayar orang aja untuk bersih-bersih. Nih teman-teman, bersinar. Ini untuk di oven, nanti aku masukin kalau udah selesai. Jadi aku mau sekalian cerita ya soal bersih-bersih ini ya. Kan kalau di banyak orang yang merasa ibu rumah tangga itu nggak punya pekerjaan. Terus kalau lagi mohon maaf nih ya, aku ngomongin hal yang agak sensitif, ngomongin soal perceraian gitu ya. Banyak orang yang setidaknya di Eropa ya, kalau di Indonesia aku nggak tahu gimana, yang bercerai terus merasa, loh kamu kan nggak punya penghasilan. Itu salah banget ya teman-teman. Jadi sebagai ibu rumah tangga itu harus dipikirin kalau misalnya gini, oke, ibu rumah tangga itu nggak menghasilkan uang apa-apa, tapi kontribusi dia terhadap keluarga itu juga harus dinilai sebagai valuable, sebagai hal yang bisa dihitung dengan uang. Aku pernah ngobrol sama temanku, kebetulan temanku yang orang Slovenia ini ya, sering aku sebut-sebut namanya. Dia adalah lawyer ya, dia adalah pengacara, terus jadi pramugari. Emang gitu. Karena tahun 2008 itu di Eropa lagi krisis keuangan ya. Semua orang kehilangan pekerjaan, dia melamar bekerja di Emirates jadi pramugari, keterima, terus dia kerja berapa tahun, dia resign, sekarang dia kembali ke Slovenia. Tapi Slovenia itu termasuk negara Eropa yang tidak begitu kaya ya, jadi penghasilannya akan lebih jauh, lebih kecil dibandingkan penghasilan orang-orang di Belanda. Tetapi lagi-lagi ya, living cost-nya, biaya hidupnya di sana lebih rendah daripada biaya hidup orang-orang di negara Eropa Tengah seperti di Belanda, Jerman gitu. Nah, jadi aku pernah ngobrol sama dia gitu. Kalau misalnya dia tuh sering, emang dia pengacara khusus untuk masalah perceraian. Jadi aku sering ngobrol sama dia, pengen tahu aja, aku tuh suka pengen nanya-nanya gitu. Jadi kita ngobrol nih soal perceraian gitu ya, dalam sebuah rumah tangga yang istrinya tidak bekerja. Terus tiba-tiba suaminya, pokoknya mereka pengen cerai, terus suaminya atau si laki-laki ini berkata, toh perempuan ini atau istri saya tidak punya income, nggak ada masukan untuk keluarga, kenapa dia harus ada dapat kuno gini? Itu salah banget. Karena sebagai ibu rumah tangga itu, bayangin sekarang kamu bekerja sekarang begini ya, beres-beres rumah. Terus pikirin kalau kamu di rumah itu nggak ada yang beres-beres, berarti kamu harus bayar kan? Seperti aku yang sekarang lakukan nih, bayar orang untuk bersih-bersih 45 euro satu hari selama 3 jam. Itulah kontribusi dari seorang istri atau perempuan yang di rumah nggak bekerja, tapi mereka bersih-bersih rumah, jagain anak. Coba hitung berapa yang harus dikeluarin kalau harus sewa nanny atau babysitter, berapa yang kamu mesti keluarin kalau mesti hire orang bersih-bersih setiap hari. Nah, itu adalah kontribusi ibu rumah tangga terhadap keluarga. Jadi jangan salah ya, jangan anggap jadi ibu rumah tangga itu nggak berkontribusi dalam keluarga. Nah, biasanya yang deep cleaning ini, aku bilangnya deep cleaning ya, bersih-bersih yang bener detail gitu, aku kerjain sebulan sekali. Kalau misalnya yang ngepel, nyapu itu biasanya kalau ngepel aku biasanya seminggu sekali. Kalau nyapu atau vacuum itu setiap hari aku pasti vacuum, harus, soalnya banyak debu ya. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi ya, sebagai ibu rumah tangga yang nggak kerja di rumah, jangan pernah merasa lebih kecil daripada perempuan atau ibu-ibu yang bekerja. Jadi itu sama ya, semua kontribusi dalam keluarga itu ada. Jadi jangan berkecil hati sebagai ibu rumah tangga. Kalau yang bisa punya penghasilan tambahan itu bagus banget. Kalau enggak pun, itu yang namanya jagain anak 24 jam itu adalah pekerjaan terberat untuk aku ya. Terus terang aja, sebagai ibu yang bekerja, aku tuh merasa kalau kerja di kantor mah nggak ada apa-apanya dibandingin bekerja. Ngurus anak, suami seharian di rumah, ngurus rumah tangga itu bener-bener perlu banyak waktu, kesabaran, dedikasi yang tinggi. Itu adalah pekerjaan paling mulia di dunia ini. Nah, sebaliknya, kalau kamu memang berkesempatan untuk bekerja juga di luar, maksudnya punya pekerjaan di kantor atau jadi profesional ya, guru, dokter, jadi pengacara, apapun itu juga bagus. Jadi itu adalah kamu bisa balance gitu antara keinginan kamu gitu, pengen mewujudkan impian kamu dan tetap menjaga keluarga. Itu sih juga jempolan buat aku gitu. Dan memang semakin lama aku makin merasa ya, jadi ibu rumah tangga itu susah banget, capek. Aku tuh ngeliat ibuku, mamaku itu kerja dulu ya, sebelum aku lahir itu mamaku sempat kerja.
di kantor. Tapi dia akhirnya berhenti dan memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga full karena dia mau mendedikasikan waktunya untuk anak-anak. Dan itu pun juga sangat mulia, sangat bagus. Selama kamu itu happy ya, selama kamu bahagia, selama kamu seneng dan ikhlas gitu. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa, wah kayaknya aku pengen lakuin hal lain deh, kayaknya aku pengen ada sesuatu yang lebih yang aku lakukan gitu, toh aku udah sekolah tinggi, aku pengen mewujudkan impianku, then go for it gitu. Jadi jangan jadi nyesek. Pokoknya intinya apa yang kamu rasa itu bikin kamu senang, please do, lakukan. Kalau emang kamu senangnya ya udah leleh aja di rumah, nggak ngapa-ngapain, dan kamu merasa cukup dengan yang dikasih suami, nggak apa-apa juga, itu adalah hak kamu. Tapi kalau kamu ngerasa kayaknya aku pengen dapet ekstra deh, nah juga lakukan. Dan gimana cara mewujudkannya tidak bisa hanya difikirkan ya, harus mulai ada aksi, bikin rencana, terus dari langkah kecil lakukanlah. Entah apa itulah, mau jualan kayak, mau jadi konsultan kayak, mau ngajar online, apa aja lah pokoknya, yang penting itu bikin kamu senang ya. Ingat ya teman-teman, yang pertama adalah menyenangkan diri sendiri, baru kamu nyenengin orang lain. Kalau kamunya nggak senang ngelakuin apapun, jadinya terrefleksi, orang nggak akan senang gitu ngelihatnya. Sekarang pintu juga aku bersihin. Ini seperti baru lagi sekarang, kinclong. Ini udah bersih ya teman-teman, lihat tuh, udah bersih sekarang. Ini dikit lagi nih kayak ada drip air gitu, tapi ini kan di kacanya ada depan sama belakang ya, ini kayak di tengah, jadi nggak bisa dibersihin. Tadi juga sama si Niki tuh. Ini udah bersih, ini udah bersih. Kita masukin, nanti aku mau baking sama Kirana. Udah bersih ovennya, tutup. Nah, top. Oke teman-teman, makasih ya udah nemenin aku bersih-bersih dapur hari ini. Kirana lagi di rumah oma opanya karena dia main sama sepupunya, jadi dia nggak ada di vlog aku kali ini. Tapi nanti aku akan bikin vlog, bikin kue pisang ya, atau banana bread sama Kirana. Jadi tungguin ya di vlog berikutnya. Untuk saat ini aku pamit dulu, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah!